Begitu menggema sorak-sorak banyak orang mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Itulah seruan dukungan kehadiran Tuhan Yesus yang akan memasuki penderitaan sampai kepada kematian. Tetapi seruan itu tidak lagi menggema. Ketika sengsara yang mencekam itu sedang dijalani oleh Tuhan Yesus, para murid berserak karena ketakutan. Begitu juga mereka yang mempercayai Tuhan Yesus bungkam. Maka kita jangan melupakan kelemahan kita sebagai manusia. Kita selalu butuh kekuatan, topang dari Tuhan, sehingga tidak meninggalkan iman kita. Tidak lari dari kebenaran ketika ancaman datang bertubi-tubi. Biarlah kita semakin tetap teguh menyadari, mensyukuri cinta kasih Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang yang setia kepadanya di segala situasi, kondisi. Selamat hari Minggu Palmarum Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Markus 11 ayat 1-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Mari kita mengakui sukacita akan kehadiran Tuhan Yesus. Keberadaan ini akan melahirkan sorak-sorak. Di luar kebersamaan dengan Dia, kita akan lemah dan akhirnya selalu berduka. Saat jadwal meninggal diberitahukan oleh dokter kepada seseorang, maka tentunya dia akan memakai waktu itu dengan begitu baik. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak penting dalam waktu yang singkat dan terbatas. Hal ini juga nyata dalam sikap Tuhan Yesus saat dia akan masuk dalam penderitaan dan kematian. Kesiapaannya sudah sangat jelas dinyatakan yang terdengar dari seruan massa yang berbondong-bondong, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.' Dimaksudkan bahwa sudah lama kami berharap akan kebebasan, keselamatan. Berilah ya Tuhan. Mari kita perhatikan peristiwa di Minggu Palmarum yang kita peringati saat ini. Nyanyian persembahan gereja kita sangat indah. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
untuk selama-lamanya. Begitulah praktek sahabat Tuhan Yesus. Memberikan keledai dipinjam menjadi kendaraan Tuhan Yesus ketika memasuki Yerusalem sebagai pengungkapan kesiapaannya. Murid yang disuruh menjemput keledai juga tidak berbelit-belit. Mereka sangat percaya dan taat dengan melaksanakan kata yang disebut oleh Tuhan bahwa Dia akan mengembalikan keledai yang dipakai. Demikianlah Tuhan sumber berkat akan mengembalikan sesuatu yang dipakai. Pastilah seandainya hari ini masih ada keturunan dari keledai itu, akan berbeda nilainya. Di Minggu Palmarum ini sungguh sepertinya ada paradoks. Tuhan Yesus hendak masuk ke dalam penderitaan sampai kepada kematian, namun yang terdengar sorak-sorak pujian. Ternyata inilah ungkapan sejarah keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kematiannya menggantikan bagian kita. Keberdosaan manusia harus menerima konsekuensi kematian. Hukuman itu justru ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Maka kematian tidak lagi menakutkan walaupun masih manusia lalui. Maka teriakan manusia yang telah berharap akan keselamatan akan terwujud oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Daun palma yang hijau juga menjadi tanda kehidupan mereka, orang yang percaya. Mari kita perhatikan bagaimanakah sepatutnya kita bersikap ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu melepaskan, dan beberapa orang yang di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Pergi dan melakukan pesan Tuhan Yesus. Inilah yang dilakukan murid. Benar-benar bersikap sebagai murid. Taat seperti yang kita nyatakan tadi. Begitu juga sahabat Tuhan Yesus, pemilik keledai. Untuk kepentingan kerajaan Allah, Dia rela memberi, melepaskan miliknya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Yang saat ini sering kita lakukan dengan memegang daun palem yang adalah lambang keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Lalu orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sangat mulia Dia yang datang. Adalah sorak-sorak manusia yang sudah haus, rindu akan keselamatan. Lalu ada pengakuan akan Tuhan Yesus dengan menyatakan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Naik keledai sepatutnya lah dimaknai siapa yang hadir. Bukan dengan kuda yang perkasa. Dengan demikian, manusia sudah dapat memahami jalan salib yang dilakoni Tuhan Yesus. Begitulah juga kita menjalani hidup. Kita akan selalu hidup dengan jalan damai. Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah.
Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya, bersiap-siap melaksanakan tugas besar. Bila mana bangsa Yahudi saat itu berharap menerima kebebasan dari penjajahan, ternyata Tuhan memberikan kebebasan yang lebih besar, yakni kebebasan manusia dari kuasa belenggu dosa. Di dalam Yesus, manusia menjadi ciptaan baru dan boleh hidup kembali di dalam tujuan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Sukacita kami di Minggu Palmarum bahwa anugerah Tuhan akan sampai kepada kami dengan jalan derita sebagai jalan keluar untuk keselamatan manusia. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.